Setelah membaca, mengartikan, dan menghafalkan Al-Quran, kewajiban berikutnya yang mungkin atau yang memungkinkan bagi kita karena itu untuk kita lakukan adalah merenungkan Al-Quran secara keseluruhan ya. Jadi kalau tidak menghafalkan Al-Quran secara total, maka kita tidak bisa merenungkan Al-Quran secara holistik, komprehensif, itu tidak bisa. Kenapa begitu? Karena ada banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang baru bisa kita pahami dengan benar kalau antara satu dengan yang lain kita interkoneksikan. Misalnya surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Saya melakukan riset ini di level masyarakat awam, mahasiswa, kemudian kalangan intelektual juga. Ketika saya tanya kenapa di dalam surat Al-Asr manusia disebut rugi, rata-rata jawaban mereka adalah karena tidak memanfaatkan waktu. Padahal ini kesalahan yang berat, ini kesalahannya fatal. Karena apa? Karena kalau kita menginterkoneksikan surat Al-Asr dengan surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105, kita akan menemukan jawaban bahwa yang menyebabkan mereka rugi adalah, nah di situ disebutkan qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Kata kuncinya khusr di situ, al-akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka ini bahkan sudah berbuat kebajikan, sudah beramal soleh, mereka menduga bahwa mereka telah melakukan kebaikan. Tetapi mereka rugi karena apa? Karena mereka ingkar kepada Allah, mereka tidak beriman dengan benar. Karena tidak beriman dengan benar itu, maka amal-amal kebajikan mereka itu kemudian terhapus. Karena terhapus, maka tidak ditimbang oleh Allah. Coba bayangkan, ada orang sudah melakukan kebajikan yang luar biasa, amalnya banyak, tetapi kemudian tidak ditimbang oleh Allah. Itu adalah kerugian. Bukan orang yang tidak memanfaatkan waktu. Kalau orang yang tidak memanfaatkan waktu, ya ngapain kok disebut rugi, wong tidak melakukan apa-apa gitu. Yang disebut rugi adalah orang-orang yang sudah melakukan amal kebajikan, yang sudah bekerja, yang mestinya dapat balasan tapi ternyata gak dibalas. Nah, itu orang yang rugi. Contoh lain, dan ini terjadi pada sahabat. Ini salah, sahabat salah paham terhadap ayat ini karena tidak menginterkoneksikan ayat ini dengan ayat yang lain. Ketika Nabi Muhammad membaca surat Al-An'am ayat 182, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezoliman, mereka itu adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Karena di sini ada kata bizulmin itu, maka ada sahabat yang kemudian bertanya, ya Rasulullah, syarat untuk mendapatkan keamanan dan petunjuk kok berat sekali. Ya, lo maksudnya gimana? Oh ya, itu ada kata zulmin. Kan tidak mungkin kami ini tidak zolim. Yang tidak zolim kan hanya engkau saja ya Rasulullah. Kira-kira begitu ya dialognya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan zolim di situ adalah zolim sebagaimana di dalam surat Luqman ayat 13. Innasyirka la zulmun azim. Yang dimaksudkan zolim di sini adalah zolim sebagaimana di dalam surat Luqman ayat 13. Nah, ini kan jauh nih. Kalau tadi surat Al-Asr di juz 30 dengan surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105 ada di juz 16 awal, surat Kahfi ayat akhir-akhir, halaman terakhir itu. Nah, kalau ini di halaman 138 kalau mushaf kita, ayat 82 surat Al-An'am. Kemudian harus dihubungkan, ini ada di juz 7, harus dihubungkan dengan surat Luqman ayat 13 yang ada di juz 21. Nah, ini kan jauh. Maka menghafal menjadi sangat penting karena dengan menghafal itu membuat kita memungkinkan, membuat kita menjadi mungkin untuk melakukan perenungan antar ayat tadi itu. Dan ini banyak sekali. Kalau kita menghubung-hubungkan ayat antara satu dengan yang lain, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif atau mendapatkan pemahaman yang mengoreksi pemahaman sebelumnya bahkan. Nah, maka menghafalkan menjadi penting. Nah,
penguasaan arti adalah modal yang sangat besar, sehingga kita bisa melakukan perenungan dimanapun dan kapanpun. Saat berdiri, duduk, tidur, berbaring, ya. Maksudnya tidur itu berbaring, maksudnya tidur-tiduran, ya. Saat tidur-tiduran, ya, bahkan kita sudah memejamkan mata tapi belum bisa tidur beneran, maka kita bisa melakukan perenungan kalau ayat-ayatnya sudah ada di kepala kita. Nah, misalnya kalau tidak hafal nih, bisa nggak melakukan perenungan? Bisa. Tetapi tadi perenungannya bukan perenungan yang dilakukan antar ayat. Ayat per ayat ya tentu saja kurang bisa melakukannya, jadi tidak optimal. Bagaimana cara melakukan perenungannya? Misalnya kalau ada ayat, misalnya apa? Misalnya tentang innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Itu akhir surat Luqman itu. Jadi ada pengetahuan yang hanya Allah saja yang mengetahui. Apa itu? Di antaranya adalah mengetahui apa yang ada di dalam kandungan. Kalau di dalam tafsir-tafsir dijelaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam kandungan. Nah, padahal sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud itu adalah pengetahuan tentang ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Iya, itu di abad 13 misalnya, itu relevan. Karena orang tidak ada yang tahu yang akan lahir itu bayi laki-laki atau perempuan. Tetapi setelah ditemukan USG, tentu saja itu sudah tidak relevan. Ya, tafsir-tafsir yang menjelaskan cuma simpel tadi itu tidak relevan. Maka kemudian kita harus merenung, kenapa Al-Quran mengatakan wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang mengetahui yang ada di dalam kandungan. Sekarang kita harus lebih maju lagi dalam berpikir, dalam melakukan riset. Nah, kemudian tadi itu menopang perenungan kita bahwa ternyata walaupun tadi soal laki-laki dan perempuan sudah diketahui, tetapi ada banyak hal yang ada di dalam kandungan yang kita tidak tahu. Anak ini atau embrio ini mengalami apa, misalnya mengalami kelainan genetik sudah bisa diketahui, tapi ada banyak hal yang lain yang tidak bisa diketahui oleh alat yang canggih sekalipun. Nah, tentu saja nanti juga berkembang lagi. Sekarang tidak diketahui, tapi nanti bisa diketahui. Tetapi tetap ada sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh manusia, yang itu Allah sendiri yang bisa melakukan. Tetapi tadi terjadi perubahan, maka perlu dilakukan perenungan secara terus-menerus. Nah, perenungan ini adalah perenungan yang dilakukan dengan mengkonvergensikan, bahasa saya ya, mengkonvergensikan antara ayat dengan alam, antara ayat qauliyah dengan ayat kauniyah. Ayat qauliyah adalah firman, ayat kauniyah adalah alam semesta. Karena sekali lagi saya sering menjelaskan ini, ayat qauliyah itu ayat, ya sudah jelas sering disebut sebagai ayat. Ayat itu artinya adalah tanda, dan alam itu artinya adalah tanda juga. Maka kemudian melahirkan kata alamat. Alamat rumah itu dulu ya, kira-kira bayangannya alamat rumah itu tanda rumahmu itu apa? Misalnya di depan rumah ada kolam renangnya, di depan rumah ada pohon AC-nya misalnya, ada pohon rambutannya, itu adalah tanda. Jadi alam adalah tanda, ayat atau firman itu juga adalah tanda. Bagaimana mengkonvergensikannya? Nah, perlu dilakukan perenungan yang mendalam. Dengan melakukan perenungan itu, kita akan mendapatkan insight, akan mendapatkan pelajaran bahwa kedua-duanya memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok kita bisa menyimpulkan begitu? Karena apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang alam semesta, tentang segala sesuatu yang terverifikasi, ternyata benar. Kalau Al-Quran mengatakan segala sesuatu itu terverifikasi, atau Al-Quran mengatakan tentang segala sesuatu yang terverifikasi ternyata benar, itu adalah bukti bahwa Al-Quran ini memang bukan buatan manusia. Karena kalau manusia nggak mungkin bisa mengetahui banyak hal tentang alam semesta. Nah, Al-Quran ini mengatakan banyak hal tentang alam semesta, dan semuanya tadi itu ya, ketika mengatakan tentang sesuatu yang terverifikasi ternyata benar, maka kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa apapun yang dikatakan oleh Al-Quran
terutama tentang segala sesuatu yang tak terverifikasi, itu masuk dalam kategori iman.